Dikatakan bila kelompok ini turun dan dia pula berkahwin bernikah dengan manusia-manusia separa. Hah? Inilah yang jadi perbahasan paling besar yang tak berkesudahan. Berarti sudah ada manusia di dalam bumi itu ya, di bumi itu ya, sebelum Adam tinggal di bumi gitu kan. Amalanku sebalona hijau dor, hatiku sangat terkacau. Balku tinggal empat, ku pegang merah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoreact TV. Ya, kita lanjut lagi hari ini. Sudah berapa hari aku nggak reaction? 2 hari ya kalau nggak salah ya. Aku 2 hari nggak reaction. Aku istirahat dulu guys, supaya kita semangat lagi mereaction di hari Senin ini guys. Semangat lagi melihat ceramah-ceramah Ustadz, supaya langsung masuk ilmunya, langsung kita serap di dalam dada, di dalam diri kita ya guys ya. Karena kalau kita nggak melihat ceramah Ustadz 1 hari itu pasti rasanya sudah jauh gitu sama Tuhan gitu ya guys ya. Ini untuk merefresh lah ya istilahnya ya, menambah ilmu. Nggak cuma menambah ilmu, kita merefresh keimanan kita ya. Kalian juga jangan lupa ya guys ya, melihat ceramah-ceramah Ustadz kayak gini nih kita dapat pahala guys. Ini bagus ini kita dengar ceramah-ceramah Ustadz kayak gini ya. Jadi kita akan lihat video yang satu ini dari Ustadz Auni Muhammad lagi. Ini bukan konspirasi kayaknya guys, tapi mungkin juga masuk konspirasi. Dari tajuknya, dari judulnya itu tentang Nabi, tapi kayaknya bukan konspirasi. Nah ini dia videonya ya. Inilah makhluk pertama sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Emang ada apa? Nah ini kan agak berbau-bau konspirasi juga sih sebenarnya. Iya kayaknya berbau-bau konspirasi atau teori agama lain, atau mungkin ya kepercayaan agama lain. Mungkin ada makhluk pertama sebelum Nabi Adam. Kalau di Islam ya fix sudah Nabi Adam yang pertama, nggak ada yang lainnya, langsung diciptakan. Ya kita akan lihatlah video yang satu ini ya. Tapi sebelumnya aku mau bagi tahu untuk kalian semua, kalau kalian ingin ikutan berdonasi untuk orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak dan sodakoh ya. Jadi caranya mudah banget, kalian hanya perlu join jadi member VIP channel ini, dan semua uang hasil join kalian nanti insya Allah akan aku salurkan atau aku sumbangkan kepada yang lebih bermanfaat nantinya ya guys ya. Jadi kita nggak cuma berhibur tapi sekalian bersodakoh guys untuk akhirat kita nanti. Mantap. Jadi langsung aja kita lihat video yang satu ini dari Ustadz Auni Muhammad. Yuk. Indoreact. Sekarang Henokh nih kitab yang dikarang, kitab yang ditulis, bukan sumber wahyu, bukan pedoman daripada Allah. Oh ini Henokh ini kalau nggak salah kitab dari mana ya? Kristiani atau dari mana ya Henokh itu ya, lupa aku. Aku pernah tahu sedikit cuman lupa gitu. Tapi hasil penulisan daripada Nabi Idris alaihi salam sendiri. Itulah dakwah mereka. Jadi sini kebenaran, penentuan sama ada kita nak terima atau tidak ialah dalam kitab Henokh ni, bila kita perincikan, dia menceritakan tentang makhluk awal yang sebelum Adam turun ke bumi ni, ada satu bentuk dia panggil the fallen angel. Malaikat-malaikat yang memberontak. Malaikat-malaikat yang berasal daripada kayangan. Malaikat yang memberontak, ada Lucifer dong di sana kan. Lucifer itu terkenal memberontak. Lucifer. Coba kita lihat ya Henokh ya, kitab Henokh. Nah guys ya, kita lihat di Google ini sudah ada nih kitab Henokh tuh seperti ini. Nah ini kitab Henokh ya. Buku untuk generasi akhir zaman, The Book of Enoch. Oh ini pernah lihat juga aku sedikit kitab Henokh ini, cuma lupa aku. Tapi memang banyak kontroversi di dalam sini. Tuh. Ya. Itu dia kitab Henokh ya, kalau kalian belum tahu. Lanjut lagi kita lihat ya guys. Turun ke bumi, dan malaikat ini diketuai oleh seorang pemberontak yang nama dia agak-agak siapa? Azazel, Lucifer. Agak-agak siapa the fallen angel? Lucifer fallen angel tuh guys. Siapa? Nama dia ialah Syammaza. Syammaza ni dia sebut dalam tu malaikat yang memberontak. Malaikat dalam definisi Al-Quran, malaikat dalam definisi pengajian kita orang Islam adalah makhluk yang tak pernah memberontak. Makhluk tak pernah melawan. Ya betul, malaikat ya, kalau di tempat kita di Islam itu nggak pernah memberontak. Dia nggak punya nafsu, terus dia nggak pernah melawan dengan apa yang diperintahkan Allah ya. Jadi nggak mungkin lah dia memberontak. Kalau malaikat nggak mungkin memberontak, kecuali iblis. Nah iblis baru. Kalau di Kristen seingat aku ya, dia ada malaikat pemberontak itu kayak Lucifer gitu kan. Jadi malaikat pertamanya dia baik gitu, terus dia memberontak. Lu nama yu'marun.
Dia ni melakukan apa saja perintah Allah, dia tak pernah lawan Allah. Jadi Syammaza ni bukan merujuk kepada malaikat yang memberontak kecuali Iblis. Iya, iblis. Kecuali syaitan. Setan. Dikatakan bila kelompok ini turun dan dia pula berkahwin bernikah dengan manusia-manusia separa. Hah? Inilah yang menjadi perbahasan paling besar yang tak berkesudahan. Berarti Benda ni dah lama. berarti sudah ada manusia di dalam bumi itu ya, di bumi itu ya, sebelum Adam tinggal di bumi gitu kan. Sebelum fallen angel juga turun ke bumi. Berarti kan memang manusia yang penghuni bumi dulu ya. Tapi manusia raksasa gitu kata Ustadz tadi. Terjadi di Mesir. Sebelum saya balik daripada Mesir lagi dah ada seorang doktor Mesir. Aneh betul ya teorinya. Doktor kuliah lughah yang nama Teori dia Hamak. Dr. Abdul Sabur Syahid. Dia menulis sebuah buku yang bertajuk Abi Adam. Bapa kepada segala anak Adam, yang dia mengatakan bahawa sebelum Nabi Adam alaihi salam ni turun dah ada jenis spesies yang bukan manusia yang lengkap, tapi sibih-sibih manusia, sipi-sipi manusia yang lebih awal menghuni bumi ni. Oh. Yang contoh dia nak relate apa? Dia nak relate dengan orang-orang Paleolitik. Dia nak relate dengan Berarti dia percaya dong teori Darwin ya, bahwa manusia tuh dari monyet ya kan. Sebelum jadi manusia yang sempurna, Nabi Adam kan sudah sempurna itu kan. Nabi Adam bukan maksudnya sudah sempurna itu sudah bisa berjalan berdiri gitu, berjalan tegak berdiri gitu kan. Memang teori Darwin dari Paleolitik itu kayaknya sebelum jalannya sudah berdiri gitu guys, manusia. Berarti yang tulis teori itu percaya dengan teori Darwin ya. orang-orang Mesolitik, orang-orang Neolitik, orang-orang zaman batu, orang-orang zaman gangsa. Kalau kita belajar, ni tamadun awal sejarah lagi. Bukan kata anak kita, ni memang sejarah kita belajar. Pernah belajar Paleolitik, betul Mesolitik. Jadi kita nak kata sekarang, Mesolitik, Paleolitik, Neolitik dengan Adam, siapa hak dulu? Kayaknya Adam duluan sebelum. Jadi, mungkin Paleolitik, Mesolitik, apa segala litik-litik itu nggak ngerti juga guys ya. Tapi kalau Nabi Adam itu sudah sempurna banget. Dia sudah bisa berjalan tegak, bukan kayak monyet lah, bukan kayak apa lah ya. Maaf dikata kalau teori Darwin itu kan monyet gitu kan. Tapi kalau Nabi Adam ya nggak mungkin lah dari monyet guys. Tapi ada juga guys, kalian pernah dengar bukan teori sih, film Wana Anunnaki itu nggak guys? Jadi dia itu film yang di ban seluruh dunia, nggak boleh tayang di seluruh dunia karena dia menceritakan tentang terjadinya penciptaan manusia itu dari spesies alien dan spesies monyet di dunia ini. Jadi digabungkan lah, jadilah kita manusia ini. Panjang lah itu, Wana Anunnaki namanya guys. Itu film nggak tayang di seluruh dunia, cuman banyak yang leaks ya, yang bocor skripnya, jadi banyak yang tahu seperti apa ceritanya gitu-gitulah. Saking berbahayanya film itu jadi nggak ditayangkan. Mungkin saking berbahaya atau mungkin benar, nggak tahu juga. Karena film itu bisa menggoyahkan iman katanya, menggoyahkan iman kita. Jadi kita nggak percaya lagi dengan agama masing-masing. Percayanya sama alien. lanjut. Mesti kita kata Adam sebab Nabi Adam paling awal turun. Okey, logik di sini ialah Adam berturun berserta dengan ilmu yang Allah bekal. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dalam istilah dia sebut ilmu segala nama. Orang yang berpengetahuan, orang yang berteknologi tinggi, orang yang ada bahasa, orang yang ada percakapan, orang yang ada pertuturan. Secara logik kita kata Mesolitik terkebelakang, Paleolitik terkebelakang, Neolitik terkebelakang. Bapa kita dahulu adalah orang yang berilmu, berteknologi tinggi, pakai baju kot, pakai pakaian. Tiba-tiba anak cucu pakai cawat, duduk atas. Iya, nggak masuk akal. Duduk atas bukit, duduk atas pokok. Logik tak? Nggak logik. Jadi Nabi Adam sudah ada pakaian, sudah ada senjata-senjatanya kan. Di hikayat-hikayat waktu anak-anaknya Nabi Adam saling bunuh kan, dia punya senjata-senjata gitu guys. Terus sudah ada bahasa, sudah tercipta bahasa gitu kan. Jadi kalau anak cucunya Nabi Adam itu Paleolitik yang zaman-zaman yang nggak jelas ngomongnya, yang bahasanya juga belum ada gitu, baru pakai bahasa isyarat gitu, bahasa tubuh gitu, ya betulan nggak logik sih sebenarnya. Dah kita kata keturunan 2 tahun sebelum ni pakai BMW, pakai baju kok, pakai kemas. Tiba-tiba anak cucu kita pakai spender, pakai cawat, duduk atas pokok. Nampak logik ke tak? Sepatut makin maju ke makin mundur? Makin maju.
Kalau Nabi Adam sehebat itu ilmu Allah bagi, Mesolitik ke belakang tiba-tiba bercakap pun keliling api, logik ke tak? Jadi sekarang ni kalau betul wujud Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik, siapakah mereka hak sebenar? Kalau kita nak menafikan bukti-bukti dari sudut arkeologi, kita ada sumber sejarah, ya, sumber bertulis dengan sumber sekunder kan. Betul, nggak bisa dipungkiri juga kalau memang mereka tuh benar-benar ada gitu guys ya, karena ada fosilnya, ada bukti-bukti yang mendukung juga bahwa peradaban itu ada, peradaban zaman batu, zaman apa Mesolitik dan segala macam itu memang ada. Cuman yang bingungnya mereka tuh sebelum Nabi Adam atau sesudah Nabi Adam. Cuma kalau kita merujuk dalam Al-Quran kan memang Nabi Adam yang pertama. Cuma Nabi Adam kan sudah diberikan ilmu dan akal pikiran dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia tahu nama-nama benda di dalam bumi itu apa gitu kan. Nah, kalau peradaban Mesolitikum apa segala macam itu kan nggak tahu, dia ngomong aja nggak jelas gitu. Bahasa aja nggak jelas gitu kan. Itu juga jadi bingungnya. Sumber bertulis catatan-catatan, sumber sekunder ni macam bangunan-bangunan lama, istana lama, tembikar, kapak apa semua. Benda tu wujud ke tak wujud? Benda tu memang wujud tapi milik siapa? Ni perbahasan dalam kitab tu. Saya bukan nak memenangkan hak mana, nak mengiyakan dan menyalahkan hak mana. Cuma itulah isi kitab tersebut, dan dia dilawan hampir 10 orang doktor Al-Azhar dalam mahkamah untuk menyalahkan dia. Tetapi bila keluar hasil dia, yang menang siapa agak-agak? Dia pasti. Yang menang Dr. Sobur Syahin tadi. Sobur Syahin. Tak ada seorang pun yang boleh miskan hujah dia. Jadi yang inilah disebut dalam ilmu astrologi, bila turun hak kata Syamazah tadi, kahwin dengan makhluk-makhluk separuh manusia tadi, dia menghasilkan makhluk-makhluk raksasa. Itu dia Samazah, makhluk raksasa pula. Inilah yang dinamakan sebagai Nephilim, sebagai Goliath. Kalau nak senang cerita, pernah tengok filem The Chronicle of Narnia? Oh iya, banyak macam-macam kita tengok. Ada kadang-kadang orang sekerat, tubuh dia apa? Tubuh dia kuda, kadang-kadang muka singa, tubuh orang. Agak-agak gambaran kita wujud tak makhluk-makhluk macam ni sebelum ni? Tak tahu. Tak, fantasi seperti ini agak-agak wujud tak di alam lain? Enggak lah. Kita tak, kalau kita memang kita tak mau terima. Kalau kita memang kita tak mau terima. Tapi itulah isi kitab tersebut yang saya rasa memang dah dimanipulasi, memang dah direka-reka, memang dah dijahanamkan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Yang sebenarnya yang saya bawa ni sebagai tambah nilai, nak sebut isi-isi kitab Enoch tersebut. Tapi yang pastinya itu adalah bentuk manipulasi dan penipuan. Okey. Manipulasi dan penipuan. Berani banyak ya, kalau kita tengok riwayat kitab Taurat, manusia-manusia gergasi zaman Nabi Nuh pun ada. Sebab itulah dikatakan berlakunya banjir besar. Banjir besar ya. Sebenarnya berlaku banjir besar tu mengikut Taurat, mengikut Injil, bukan sahaja Allah nak hapuskan makhluk-makhluk, manusia-manusia yang sezaman dengan Nabi Nuh, yang ingkar pada Allah, yang lawan kenabian dan kerasulan Nuh. Tapi Allah nak cuci bumi tu dengan makhluk-makhluk tadi sekali. Bila habis semua hak tu, bumi pun jadi kembali manusia hak betul-betul manusia. Kalau dia pakai ayat tu macam mana? Bisa jadi juga. Kalau dia pakai ayat tu macam mana? Sini jadi persoalan. Ini ini berat banget ini nih. Pertanyaan-pertanyaan Ustadz Awani Muhammad ini jadi kadang bisa jadi juga ya seperti itu ya. Kalau kita pikirkan benar-benar gitu ya guys ya, banjir besar Nabi Nuh itu mungkin juga bisa untuk menghilangkan makhluk-makhluk yang aneh-aneh seperti itu. Mungkin dulu wujud, nggak tahu juga, tapi nggak ada juga hikayatnya ya, riwayatnya di Al-Quran ya. Ya kita percaya sama Al-Quran aja lah. Kalau ada riwayatnya, kalau ada hal yang merujuk ke sana ya oke lah kita percaya ya. Cuman kalau nggak ada petunjuknya dari Al-Quran ya kita nggak usah percaya banget lah ya. Otentik dan spesialnya setiap bala daripada Allah. Kalau setengah kadang-kadang orang fikir pendek dah. Dia pun kata zaman Nabi Nuh ni orang saja fikir dia sendirilah, otak logik dia. Zaman Nabi Hud kita kata, bila ada yang ingkar, Allah datangkan apa? Allah datangkan dalam bentuk guruh, bentuk kilat, akhirnya mereka diselubungi oleh pasir tertanam. Sama juga dengan kaum Nabi Samud, mari kilat, mari bentuk gempa bumi. Kalau kaum Sodom terbalik bumi. Tapi jumlah penduduk antara Nabi yang sebelum zaman Nuh dengan selepas Nuh, mana paling ramai?
Semasa dengan Nuh ke lepas Nuh lagi ramai orang agak-agak? Nggak tahu juga. Mestilah selepas kan orang makin Selepas ya? membiak. Tapi Oh, bila iya. Allah nak uji, bila Allah nak bala, bila Allah nak bagi tu, Allah buat lagu tu je untuk depa. Tapi Nuh hak sikit pasal apa perlu tenggelamkan satu dunia? Itu Tak boleh juga. ke buat, dah orang pun ada sikit tu saja buat Iya. kawasan tu lah, tak perlulah nak tenggelam satu dunia tu. Faham ke tak ni? Ni kita kata berfikir. Kita kata berfikir. Berfikir dalam bentuk ujian, berfikir dalam bentuk bala Allah. Sebab kadang-kadang bila kita datang benda-benda seperti ini, saya teringat kata-kata guru saya, iaitu Asy-Syaikh Almarhum Imam Tapi Mutawalli masih itu guys, masih bingung juga aku guys, masih bertanya-tanya gitu. Kenapa Allah menenggelamkan satu dunia? Betul kata Ustadz itu tadi. Kenapa? Padahal penduduknya juga dulu dikit banget gitu kan. Atau mungkin orang-orang zaman di Nabi Nuh waktu itu orang-orangnya pada ingkar semua ya, pada tidak percaya sama Allah semua gitu. Jadi tenggelamin aja lah semuanya kata Tuhan kan. Nah sekarang kenapa nggak ditenggelamkan ya? Belum aja mungkin. Ini kan sudah kebanyakan juga orang itu guys. Jadi menurut kalian gimana guys? Aku juga masih bingung itu kenapa seperti itu ya. Arawi. Bila saat-saat terakhir saya pernah menziarahi beliau di hospital dengan seorang kawan. Oke. Jadi bila nak balik tu dia berpesan satu masa, dia kata bila kamu balik kamu dah belajar di sini macam-macam ilmu. Ada kuliah usuluddinnya, ada kuliah syariahnya, ada kuliah lughahnya, Di Mesir ya? ada kuliah tunya, ada kuliah adabnya, Ustaz, ya? kuliah ni. Jadi macam-macam ilmu kamu boleh dapat di sini. Tetapi bila kita balik ke tempat asal kita, belum tentu yang ramai datang belajar, belum tentu yang ramai datang menuntut ni akan mengajar di Malaysia, akan mengajar di tempat kamu tu dengan jumlah yang sama. Iya Faham betul, maksud dia? paham. Nggak semuanya Contoh, bakal kita pelajar jadi Malaysia hantar pengajar. pelajar kita 7,000. Agak-agak bila balik 7,000 ni boleh mengajak semua kan? Nggak. Tak mungkin, tak akan. Tapi dia kata, bila balik hak mengajak, hak bekerja. Kita pecahkan kepada hak mengajak. Bila kita pecahkan hak mengajak, kamu kena tunggu. Akan berlaku dua keadaan, dua kondisi. Satu kumpulan, dia akan mengajak dengan cara tersendiri. Satu kumpulan akan mengajak dengan cara tersendiri. Tapi hak paling ramai ialah akan muncul kumpulan yang kedua. Saya tak faham apa maksud dia. Ya bingung Dia juga kata tuh maksudnya. bila apa. kamu balik kamu buka muqaddimah awal-awal kitab Imam Al-Ghazali, iaitu Al-Bidayatul siapa pernah ni lupa pula. Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Dalam tu dia kata seseorang yang berilmu sebelum dia tu berilmu benar-benar dan dia mengajar orang lain, dan sebelum dia nak mengajak orang lain, samalah seperti Allah mewajibkan kepada kita zakat. Hari ini orang yang bayar zakat, orang yang cukup haul dan cukup nisab saja yang bayar zakat. Orang yang tak cukup haul, orang yang tak cukup nisab kena bayar tak zakat? Tak kena. Tapi kamu akan perhatikan akan muncul dua golongan agamawan ini. Dan yang paling ramai ialah orang yang akan bercakap di depan khalayak, orang yang akan bercakap di depan masyarakat, yang dia tak cukup haul, dia tak cukup nisab pun dia nak bayar zakat. Faham ke tak? Iya ngerti, paham aku. Jadi orang nak bayar zakat, ilmunya belum cukup gitu guys, tapi sudah mengajak-ngajak segala macam. Tapi ada juga yang sudah memang benar-benar cukup ilmunya. Mungkin kayak gitu ya. Paham lah. Insya Allah paham lah. Insya Allah betul kayak gitu ya. zakat ni dia dah cukup haul, cukup nisab, maksudnya ilmu dia dah penuh, ilmu dia dah banyak, ilmu dia dah mantap, baru dia bagi kat orang lain. Dengan nisbah zakat tadi, haul dia dah cukup, nisab dia dah cukup, baru dia bayar zakat. Tapi kamu akan tengok hak ni kurang. Hak paling ramai ialah yang tak cukup haul, tak cukup nisab pun dia nak bayar zakat. Tapi kalau nisbah zakat sungguh, itulah bagus dah. Iya sih. Orang lain cukup baru nak bayar, aku tak cukup pun nak bayar zakat. Bagus. Kalau dari sudut zakat betul-betul hakikat zat zakat tu baguslah. Bagus. Aku ni tak sampai lagi tapi nak bayar zakat. Okeylah. Tapi ni saya nak kiyah dari sudut ilmu tadi. Faham tak? Paham. Jadi saya bukan nak letak saya tempat pertama, memang saya pun tempat kedua sebab haul saya tak tahu ke mana lagi. Okey. Nisab kita pun tak tahu ke mana lagi. Apatah lagi nak bayar zakat dekat orang lain. Faham ke tak ni? Paham Ustaz.
Oh, pukul 9 dah. Boleh berhenti ke tak? Jangan Kena Ustaz, lagi. lanjut, Sikit lanjut. lagi. Ya, sikit lagi. Faham? Faham ke tak apa yang saya bawa tadi? Hak peringkat permulaan ialah kisah sebenar. Peringkat kedua ialah tambah nilai. Dan peringkat ketiga ialah, inilah yang dipanggil asakan, percubaan-percubaan manipulasi, penipuan-penipuan yang telah didatangkan tingkatan-tingkatan, oleh guys. musuh-musuh Islam, yang kafir, yang non-muslim. Kadang-kadang sesuatu kitab lama, sesuatu tulisan lama, hasil karangan ulama ni asal memang betul. Tapi bila ditemui, bila dijumpai awal oleh tangan yang tak sepatutnya, itulah biasanya akan dimanipulasi. berlaku. Kitab itu akan dimanipulasi. Betul, pasti dimanipulasi. Anda faham? Sebagaimana kitab-kitab sebelum ini. Asal Taurat dulu suci tak? Suci Masa Taurat zaman Nabi itu. Musa, suci Suci Taurat itu murni. Tapi bila di tangan Yahudi, di tangan Bani Israel, dan dah berselang beberapa orang Nabi, dah berselang beberapa orang Rasul, apa yang berlaku dekat Taurat sekarang? Sudah di Sampai Allah mangsuhkan hukum-hukum dalam Taurat. Akibat kegagalan Yahudi, kegagalan Bani Israel menjaga kemurnian kitab tersebut. Begitu juga pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Asal turun wahyu, asal turun kitab Injil tu murni ke tak murni? murni. Tapi kegagalan penganut-penganut selepasnya untuk menjaga kemurnian dan kesahihan kitab Injil, maka dia juga dimangsuhkan oleh Allah. Dan akhirnya turunlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berbezanya, nabi-nabi dan rasul sebelum ini khusus untuk kaum tertentu, khusus untuk bani tertentu, khusus untuk masyarakat tertentu. Dia khas Bani Israel, hak ni kaum tu, hak ni kaum ni. Kan dalam Al-Quran dia dah sediakan contoh nama-nama kaum. Kaum Nabi Nuh ada nama tertentu. Kaum Nabi Hud dia letak nama Ad. Kaum Nabi Saleh dia letak nama Samud. Kaum Nabi Syuaib dia letak nama Aikah. Kaum Nabi tu nama ni, kaum Nabi tu nama ni. Tapi untuk Nabi Muhammad khusus untuk bangsa Arab saja atau rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin. Khusus untuk bangsa Arab saja ke rahmatan lil alamin Islam kita? Rahmatan lil Islam alamin. kita rahmatan lil alamin. Untuk semua, tak Umat. khusus Untuk kepada semua bani, umat. tak Untuk khusus semua kepada dunia. firqah, tak khusus kepada golongan tertentu, tak khusus kepada umat tertentu. Iya, betul. Jadi inilah yang Allah berjanji untuk mengekalkan kesucian, ketulinan, otentiknya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Hari ni ramai yang nak ceroboh, sama seperti kitab-kitab karangan ulama terdahulu. Berjaya atau tidak? Tak, Berjaya atau tidak? Orang nak robek Al-Quran hari ni. tidak. Dia tambah pula surah-surah tertentu. Pernah tengok tak? Surah iman, surah wasaya, surah apa, macam-macam. Tapi kita pergi baca tak surah tu? Enggak. Kita baca tak surah tu? Tak, dia kata tak cukup lagi Al-Quran, ada 4 tambah surah baru. Surah iman. Kita baca tak surah iman? Enggak. Mat baca mak surah iman? Tak ada orang nak baca. Dia datang surah wasaya, tak ada orang nak baca. Kalau dia letak nama surah Rasulullah pun rasa teringin nak baca. Tak ada siapa nak teringin baca. Kita terima seadanya. Terima Quran Faham ke tak apa ni? adanya ya. Faham tak? Maksudnya Al-Quran ni dah lengkap. Kalau ada yang terlebih menambah-nambah macam kaum-kaum Syiah. Oh, Sebagai contoh, Syiah Imamiyah. Mereka mendakwa apa? Mereka mendakwa selepas kematian Nabi, selepas kewafatan Nabi, Jibril masih lagi turun bawa wahyu kepada anak dia Fatimah. oh, Tak habis lagi bagi kat Nabi, Nabi mati dulu. Jadi banyak lagi anak turun pada Nabi, Nabi mati, Nabi wafat. Jadi Allah sambung pada anak dia Fatimah. Yang hasilnya hari ini Quran mereka 3 kali ganda, triple, lebih tebal daripada Al-Quran kita. oh, baru tahu aku guys. Syiah ya guys ya. Tapi Memang turun aneh-aneh pula pada dia. Fatimah tak sebar Syiah pula orang tu. lain tak? Patut Fatimah lah aula sebar, anak Nabi. Ali menantu dia hidup lagi tak sebar juga. Tapi lepas pada depa tu semua mati, keturunan Nabi tu mati, baru Al-Quran tu muncul. Ini inilah dakyah-dakyah dan kalam-kalam ataupun kalimah-kalimah yang palsu. Kalimah palsu. Ini jangan kita terpedaya, jangan kita terpengaruh dengan dakyah-dakyah tersebut. Oke.
Aku baru tahu kalau Syiah itu Al-Qur'annya lebih tebal 3 kali ganda ya. Gila ya. Aku tahu sedikit-sedikit sih tentang Syiah ya. Mungkin nanti kita lihat juga video tentang Syiah ya dari Ustadz Auni Muhammad atau Ustadz-Ustadz yang lainnya. Aku juga pengen lihat juga. Cuman itu sensitif nggak sih guys ya kalau kita membahas tentang Syiah kayak gitu ya. Tapi kalau untuk pembahasan Ustadz yang satu ini juga luar biasa juga ini, mind blowing juga ya. Agak-agak bingung, agak-agak berat juga ya di awal-awal tadi. Mana yang duluan, Nabi Adam ke atau apa orang-orang yang zaman-zaman batu paleotikum apa maleotikum itu tadi bahasanya, aku nggak ngerti bahasanya. Banyak lah tadi hal-hal yang membuat kita berpikir. Memang kita sebagai manusia harusnya memang berpikir dengan yang seperti itu ya. Kita sudah diberikan pikiran, diberikan akal, sepatutnya berpikir, tapi tetap di koridor atau di jalan Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Tetap ada bimbingannya dari guru-guru dan dari ustadz-ustadz seperti ini juga supaya kita nggak tersesat gitu, nggak melenceng-melenceng, nanti kita ke kiri, nanti kita ke kanan gitu kan. Lurus aja guys, santuy. Ya, insya Allah besok aku reaction lagi ustadz-ustadz yang lainnya. Dan aku juga masih punya janji satu ya guys ya. Aku pengen reaction Ustadz Auni Muhammad yang membahas tentang Nabi Khidir. Tapi videonya tuh panjang banget, 1 jam lebih. Jadi mungkin weekend lah aku nanti ya reactionnya guys ya. So itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect pada Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.